Sebagai perempuan ini tentu sangat memprihatinkan, sangat miris melihat apa yang dilakukan oleh para mahasiswa yang tengah ramai dibahas oleh publik ya. Ini cukup menggegerkan dan cukup mengagetkan. Meskipun hanya lewat grup chat, tapi seakan disitulah pikiran asli mereka saat melihat perempuan gitu kan. Ya ini kita sebagai perempuan miris ya Wulan ya. Miris banget Kak. Kita tuh merasa nggak aman sekarang. Iya. Apalagi kalau misalkan para pelaku itu melakukan seperti itu gitu di belakang. Dengan obrolan-obrolan yang Kurang pantas. tidak pantas ya dilakukan oleh seseorang yang memang itu tuh kalangan well educated gitu kan. Ya gimana mungkin seorang mahasiswa yang harusnya isi pikirannya diisi dengan pikiran yang kritis, dengan ilmu. Ini isinya seakan menjadikan perempuan hanya menjadi objek seksualitas semata. Bener banget. Padahal mereka itu Kak kuliah di kampus Ternama. bener. Iya, kampus Dan masuk ke kebanggaan. kampus 5 top terbaik di Indonesia. Nah, ini yang bikin publik geger ya. Jadi kita akan simak informasinya Wulan. Ini aku mau baca beritanya dari Now Dots. Setelah UI dan ITB, kini kasus pelecehan seksual mahasiswa terungkap lagi, kali ini di Institut Pertanian Bogor. 3 kasus pelecehan seksual dari 3 kampus top Indonesia terjadi hanya dalam kurang dari seminggu terakhir. Ini dia ada gambar 16 pelaku pelecehan verbal di UI. Dan yang keduanya ada lagu Himpunan Mahasiswa Tambang ITB dan pelecehan verbal terjadi di IPB. Nah ini kalau yang tadi itu sepertinya acara reuni ya, menyanyikan lagu yang mana lagu itu mengandung kata kalimat-kalimat yang tidak pantas gitu kan. Iya, mengandung unsur-unsur perempuan di dalamnya. Iya, merendahkan perempuan. Nih aku mau baca beritanya dari New Dots. Dugaan kasus pelecehan seksual kembali mencaut di lingkungan kampus. Kali ini terjadi di IPB setelah beredarnya tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang memicu reaksi publik. Percakapan yang awalnya dianggap ruang private justru menunjukkan adanya batas yang dilanggar dengan konten bernuansa tidak pantas terhadap perempuan. Kasus ini kembali mengingatkan bahwa ruang akademik seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua, bukan justru menjadi ruang yang mentoleransi perilaku merendahkan. Sebelumnya, publik juga dihebohkan dengan kasus 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI yang terbukti melakukan pelecehan verbal melalui grup chat internet. Serta kontroversial lagu Erika yang dibawakan dalam acara Himpunan Mahasiswa Tambang ITB dengan lirik yang dinilai vulgar dan merendahkan perempuan. Rangkaian kasus ini memperlihatkan pola mengkhawatirkan, apalagi ketiga kampus tersebut masuk dalam daftar universitas top 5 terbaik di Indonesia yang seharusnya menjadi ikon dan contoh untuk universitas lain di Indonesia. Nah itu tadi beritanya Kak. Sangat miris ya Kak, kita sebagai perempuan itu khawatir gitu loh. Khawatir karena ya itu tadi ya, kita kecewa sekali karena ini tuh dilakukan oleh orang-orang dari kalangan yang terdidik gitu loh. Dimana mereka ini harusnya kan menjadi penerus bangsa gitu kan. Dan ini kabar terakhir yang di UI hukumannya bisa sampai di DO. Wow, itu karena fatal ya. Fatal banget. Dan pantas sih emang. Pantas mendapatkan hukuman tersebut. Dan mungkin adalah salah satu oknum yang baru kelihatan gitu kan. Masih banyak mungkin kampus-kampus yang lain, tapi ya ini baru yang terjadi setidaknya. Dan semoga tidak ada korban selanjutnya. Dan dengan kejadian ini, jadinya kan kampus-kampus lain itu jadi berani untuk speak up gitu kan. Ternyata hal ini tuh terjadi di banyak kampus, di banyak instansi. Jadi ketika ada hukuman yang menimbulkan efek jera, harapannya ke depan ini bisa menjadi pelajaran bagi para para pelaku dan orang-orang itu jadi berpikir ketika akan melakukan ini gitu kan. Jangan sampai ini terjadi lagi. Ya benar Kak. Sebenarnya sekarang tuh udah ada undang-undang TPSK Kak, undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual terhadap perempuan. Nah jadi sekarang tuh kalaupun kita kena catcalling ataupun
kita kena kekerasan verbal yang kayak tadi di grup WhatsApp, itu kita bisa melaporkan. Oke. Jadi sebenarnya jangan takut untuk speak Iya, up ya ketika Benar kita banget. Jangan takut untuk speak up, jangan takut untuk melaporkan, karena sekarang tuh emang dipermudah karena adanya undang-undang TPSK ini, kita bisa melaporkan hanya satu alat bukti aja udah cukup. Oke, itu. Teman-teman Sobat Vision, hanya perlu satu bukti bagi perempuan yang merasa tersudutkan ya, menjadi korban ya, bisa lapor, hanya perlu dengan satu bukti saja sudah cukup. Ayo kita beralih ke komentar netizen. Ini ada komentar dari, apa itu nama akunnya agak sulit dibaca, apa Mita. Nah itu pokoknya dari akun namanya Mita. Bahasa verbal dalam dunia pendidikan sekelas universitas sedang tidak baik-baik saja. Jangan normalisasikan apalagi sebagai celotehan, candaan, itu nggak lucu, nggak ada etika. Jangankan itu, kita sering jumpai di kolom komentar aja bahasa seperti itu banyak dijumpai, miris sekali. Bener-bener Bener sih. Komen-komen tuh banyak juga loh di akun-akun yang misalnya menampilkan perempuan. Betul. Ya apapun sih, sebenarnya kalau pelecehan itu kan bukan hanya perempuan saja ya, laki-laki juga bisa terkena pelecehan. Jadi apapun gendernya, kita perempuan ataupun laki-laki, mari kita jaga, saling menghormati ya, respect each other. Nih aku mau baca komentar dari akun T Priambodo 7 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPSK, pelecehan non-fisik seperti catcalling, komentar seksual atau kata-kata tidak sopan yang merendahkan martabat seksual dapat dihukum penjara hingga 9 bulan dan denda hingga 10 juta. Nah jadi ini sebenarnya sama yang tadi aku bilang ya kan Kak. Jadi sekarang tuh kita benar-benar dilindungi sama undang-undang TPKS. Betul. Nah jadi kita sebagai perempuan harus berani, harus bisa speak up, harus bisa melaporkan atas kejadian-kejadian yang emang menimpa sama kita gitu loh. Jangan pernah takut. Karena sekarang kita benar-benar dilindungi sama undang-undang TPSK tersebut. Oke. Jadi undang-undang TPKS tadi itu memang TPKS. Fungsinya ada untuk melindungi orang-orang yang terkena pelecehan tersebut ya. Jadi jangan takut untuk lapor, jangan takut untuk speak up karena itu tadi sudah ada undang-undang yang melindungi. Dan sekarang tuh Kak, biarpun nggak ada bukti yang misalnya video atau foto video gitu. atau foto, kita tetap bisa melaporkan. Yang penting kejadiannya itu jelas dan nanti kita akan dibantu. Benar. Mungkin nanti dibantu untuk mencari alat bukti entah itu dari CCTV atau dari keterangan-keterangan orang sekitar gitu ya. Kemudian ini kita beralih ke komentar netizen yang lain. Ini ada dari Febrianti Sihombing 29. Pada kenapa sih miris banget? Ya tentu ini miris sih. Dan apa ya? Kok bisa gitu? Seorang laki-laki yang dilahirkan sama perempuan tapi malah merendahkan martabat perempuan. Betul. Kita jadi miris ya dengan apa yang terjadi gitu. Kok bisa-bisanya dia menjadikan itu sebagai candaan padahal itu nggak lucu sama sekali. Nih dari Alip 1ST merambat kemana-mana. Jos, ayo semuanya speak up. Nah, itu tadi ya karena diawali dengan UI itu akhirnya kampus-kampus lain juga berani speak up gitu kan. Which is ini bagus. Jadi orang nggak sembarangan nih menjadikan pelecehan itu sebuah candaan gitu kan. Kemudian ada komentar selanjutnya, ada saya Zikra. Udah bener kuliah di luar negeri. Di sini kualitas kuantitas kampus dan mahasiswa sama-sama bobrok. Tapi jangan digeneralisir juga karena segelintir oknum kemudian kita mengeneralisir semua yang sebenarnya tidak terlibat ya. Betul. Masih banyak kok, kami meyakini bahwa masih banyak generasi-generasi muda yang berkualitas, yang berintegritas ya. Hanya saja ya memang dirusak oleh segelintir oknum ini. Dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kampus-kampus yang lainnya gitu. Jangan ada hal ini terjadi lagi. Dan apa yang hukuman yang mereka dapatkan ini menjadi efek jerah sehingga tidak ada kejadian-kejadian serupa di kemudian hari. Ini aku mau baca komentar dari Aziz Bina 0214. Sangat miris, ranking universitas yang tinggi ternyata bukan jaminan tingginya standar etika mahasiswanya. Ketika ruang private dijadikan
tameng untuk merendahkan martabat itu bukti nyata bahwa literasi moral sedang dalam kondisi gawat darurat. Ironis, calon pemimpin bangsa justru gagal di ujian paling dasar memanusiakan sesama. Itu tadi ya Setuju. kekecewaannya karena ini terjadi di ruang Private, ya, dan ini di kalangan orang-orang yang terdidik benar. di kampus ternama yang Dan harusnya ternyata katanya mereka itu punya jabatan di kampusnya. Oke. Itu sangat disayangkan. dan yang terakhir kayaknya juga udah diberhentikan dari BEM fakultas ya, ada salah satu dari ke-16 itu yang salah satunya itu anggota BEM fakultas pengurus dan kemudian sudah diberhentikan juga. Sangat disayangkan ya Kak. Sangat disayangkan, sudah memiliki wadah ya, udah punya ruang tapi tidak digunakan sebaik mungkin. Ini miris dan jujur kalau baca ya Komenan. ya itu maksudnya baca dari grup-grup WhatsApp-nya yang beredar di sosial media, jijik sih. Bener, jijik banget. Kok Kayak, bisa gitu kan. kok ada sih laki-laki kayak gini gitu loh. Dan itu kayaknya jadi jangan sampai itu dinormalisasi gitu Bener. kan. Jangan Dan sampai. semoga maksudnya nih laki-laki yang ada di layar kita pada baik-baik ya Kak. Nggak seperti Amin. itu. Pokoknya kalau krunya Sobat Vision semuanya laki-laki baik. Ben, Jadi mudah-mudahan ada tindakan dan hukuman yang bisa membuat pelaku jera ya, karena memang UU-nya kan juga udah ada. Jadi dengan adanya UU ini kami mengharapkan proses hukum korban. ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku Iya, benar. gitu kan. Dan untuk para korban juga jangan takut untuk melaporkan. Oke. Nah, kalau menurut Sobat Visioner gimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe.